Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, dalam masa Advent yang pertama. Hari ini merupakan hari kedua di bulan Desember dan kita telah berada dalam masa Advent yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, tunjukkanlah kekuasaan-Mu dan datanglah di tengah-tengah kami. Semoga kami Kau jaga dan Kau lindungi, agar lepas dari bahaya dosa, sehingga kami dapat hidup bebas merdeka dan selamat di hadapan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari kedua dalam bulan Desember dan sekaligus masa Advent yang pertama, diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasukkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, banyak orang mengalami penderitaan karena perbuatan orang lain. Namun orang tidak mau membalas karena selain tidak mampu, juga terutama karena takut dan setia pada perintah Tuhan. Orang yang demikian akan dengan mudah menyerahkan dan mempercayakan persoalannya kepada Tuhan. Orang percaya bahwa pada saatnya Tuhan akan bertindak, tentu sambil dirinya sendiri mengupayakan jalan untuk membebaskan diri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semua pengalaman itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan sedang merendah hidup kita dan mendewasakan iman umatnya. Dua orang buta dalam bacaan Injil dapat menjadi contoh
bagaimana harapan dan iman mereka telah ditempa dan didewasakan oleh penderitaan hidup. Ketika berjumpa dengan Yesus, mereka ini tidak meminta supaya dapat melihat, melainkan berseru, memohon belas kasihan. Mereka menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan apa yang terbaik untuk diri mereka. Mereka tidak mendesak Yesus untuk menyembuhkan mereka. Hal yang mereka butuhkan hanyalah belas kasihan. Dan kalau Tuhan berbelas kasihan kepada manusia, yang terjadi kemudian hanyalah hal-hal yang terbaik. 2 orang buta itu pun sembuh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian, melalui cerita 2 orang buta yang baru saja kita dengar tadi, kita diajak untuk mencontoh mereka, bahwa hendaklah dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada kehendak Allah. Biarlah kehendak Allah yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita, dan bukan kehendak kita yang kita paksakan kepada Allah agar Allah menuruti. Orang buta tadi tidak memaksa kepada Yesus supaya mereka bisa melihat, tetapi orang itu hanya berseru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Mereka terus berseru dan terus berjuang untuk bertemu dengan Yesus. Perjuangan mereka yang tidak mengenal lelah untuk bertemu dengan Yesus, maka dijawab oleh Yesus, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Karena mereka percaya kepada kehendak Allah, bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka, maka Yesus menyembuhkan mereka dan melihat dengan berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Nah, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka dengan kacamata iman yang sungguh mendalam dan kemudian menyerahkan seluruh kehidupannya kepada kehendak Allah, maka Allah membalas segala penyerahan yang total dari 2 orang buta ini dengan memulihkan mereka. Mereka akhirnya bisa melihat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita saat ini sedang berada dalam masa Advent, dan kita masih berada di awal-awal di masa Advent ini. Masa Advent adalah merupakan kesempatan yang bagus bagi kita untuk merenungkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang beriman. Apakah dalam seluruh kehidupan kita telah menyerahkan seluruh kehidupan kita dan membiarkan kehendak Allah yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita? Apakah kita sungguh-sungguh beriman secara mendalam kepada Allah dan selalu memohon belas kasih kepada Allah dalam seluruh kehidupan kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mungkin secara fisik kita tidak buta, secara fisik kita normal, kita bisa melihat, kita bisa melakukan hal-hal yang banyak dalam kehidupan kita. Tetapi mungkin secara rohani kita mengalami kebutaan seperti yang dialami oleh 2 orang buta tadi. Maka kita perlu berseru, "Yesus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah kami."
dan Yesus akan bertanya kepada kita, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Kita dengan suara yang lantang hendaklah menjawab, kami percaya Tuhan bahwa Engkau dapat melakukannya. Maka Tuhan akan melakukan penyembuhan terhadap segala kebutaan rohani yang kita alami. Kebutaan rohani yang kita alami itu adalah mungkin kita dendam, mungkin kita iri hati, mungkin kita menyimpan amarah, mungkin kita dengki, mungkin kita suka menggosipkan orang, mungkin kita suka menjelek-jelekan orang, kita suka bermusuhan, dan sebagainya. Kebutaan rohani itu dalam membuat hidup kita tidak damai dan tentram dalam hidup ini. Maka mari kita semua berseru, berlutut merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan dan memohon, Tuhan, kami percaya, sembuhkanlah segala macam kebutaan rohani yang ada dalam diri kami, yang ada dalam hidup kami, dan semoga kami boleh menempuh hidup baru dalam Engkau dengan hidup semakin sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.